untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Wistia dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai materi integral. Ada dua materi yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama adalah aturan integral tak tentu dan integral tertentu pada fungsi trigonometri. Yang kedua adalah menentukan f pada x jika turunan f pada x dan f pada a diketahui untuk integral tak tentu. Ada 12 aturan integral tak tentu pada fungsi trigonometri yang bisa digunakan dalam mengerjakan soal. Ke-12 aturan ini juga bisa digunakan pada integral tertentu. Perhatikan aturan integral berikut ini. Aturan integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Aturan-aturan tersebut bisa digunakan pada integral tertentu. Hanya yang membedakan adalah pada integral tertentu ada batas atas dan batas bawah yang akan kita substitusikan pada variabel x. Jadi di sini untuk integral tak tentu tidak mempunyai batas atas dan batas bawah yang akan kita substitusikan ke dalam variabel x. Untuk aturan yang pertama, integral dari cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Aturan yang kedua, integral dari sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Aturan yang ketiga, integral dari secant kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Aturan yang keempat, integral dari kotangen x dikali cosecant x dx sama dengan min cosecant x ditambah c. Untuk aturan yang kelima, integral dari kotangen ax ditambah b dikali cosecant ax ditambah b sama dengan min 1 bagi a cosecant ax tambah b ditambah c. Untuk aturan yang keenam, integral dari tan x dikali secant x dx sama dengan secant x ditambah c. Aturan yang ketujuh, integral dari kotangen x dikali cosecant x dx sama dengan min cosecant x ditambah c. Aturan yang kedelapan, integral dari cos a dikali x ditambah b dx sama dengan 1 dibagi a sin a kali x ditambah b ditambah c. Aturan yang kesembilan, integral dari sin a kali x ditambah b dx sama dengan 1 dibagi a cos a kali x ditambah b ditambah c. Aturan yang ke-10, integral dari secant kuadrat a kali x ditambah b dx sama dengan 1 dibagi a tan a kali x ditambah b ditambah c. Aturan yang ke-11, integral dari cosecant kuadrat a kali x ditambah b dx sama dengan min 1 dibagi a kotangen a kali x ditambah b ditambah c. Aturan yang ke-12,
integral dari tan A kali X ditambah B dikali secant A kali X ditambah B dx sama dengan 1 dibagi A secant A kali X ditambah B ditambah Y. Ke-12 aturan ini perlu dipahami karena digunakan dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Contoh soal untuk integral tak tentu pada fungsi trigonometri. Untuk cara pengerjaannya, pada integral 4 sin X ditambah cos X dx, terlebih dahulu kita memisahkan satu persatu fungsi trigonometri yang akan kita integralkan, yaitu kita menggunakan rumus yang pertama pada integral dari sin X, yaitu min cos X. Kemudian kita integralkan cos X dengan rumus kedua, yaitu integral dari cos X adalah sin X. Kemudian kita gabungkan, jadi integral dari 4 sin X ditambah cos X dx sama dengan min 4 cos X ditambah sin X ditambah dengan C. Di sini nilai konstanta pada integral fungsi trigonometri kita tidak integralkan, karena yang hanya kita integralkan adalah fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cosecant, secant, dan tangen. Kemudian untuk contoh yang kedua, integral dari X pangkat 2 dikurang 2 secant kuadrat X dx. Di sini kita bisa menggunakan rumus ketiga. Yang pertama kita integralkan secant kuadrat X. Jadi integral dari secant kuadrat X adalah tan X ditambah dengan C. Kemudian di sini kita mengintegralkan X pangkat 2. Jadi integral dari X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah C. Ingat, cara mengintegralkan suatu variabel adalah setiap pangkatnya kita tambah dengan 1, kemudian kita jadikan sebagai penyebut. Jadi hasil dari integral X pangkat 2 dikurang 2 secant kuadrat X dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 2 tan X ditambah dengan C. Contoh yang ketiga, integral dari cos pangkat 2x ditambah sin pangkat 2x dibagi cos pangkat 2x dx. Untuk cara pengerjaannya, di sini kita menggunakan rumus trigonometri, yaitu integral. Sebelum melakukan integral, kita menggunakan rumus trigonometri dalam menyederhanakan agar cara pengerjaan integralnya tidak terlalu panjang. Yaitu kita menggunakan rumus trigonometri dari cos pangkat 2x ditambah sin pangkat 2x sama dengan 1. Kemudian rumus trigonometri pada 1 dibagi cos x adalah secant x. Penting di sini menggunakan rumus trigonometri dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan integral tak tentu pada fungsi trigonometri. Kemudian untuk integral dari 1 dibagi cos pangkat 2x, di sini ada pada rumus trigonometri, yaitu secant kuadrat x. Jadi yang kita integralkan adalah secant kuadrat x. Hasil dari integral secant kuadrat x dengan menggunakan rumus yang ketiga adalah tan x ditambah dengan c. Contoh soal yang keempat adalah integral dari sin 1/2x dikurang pi dikali cos 1/2x dikurang pi dx. Untuk cara mengerjakannya terlebih dahulu di sini, karena kebetulan untuk sin dan cos di sini mempunyai suatu satuan di belakang yang sama, yaitu 1/2x dikurang. Dengan cara mengerjakan soal ini terlebih dahulu kita menjadikan suatu variabelnya menjadi variabel 1. Jadi kita kali dengan 2 sehingga variabel x-nya menjadi 1. Kemudian nilai 1/2-nya kita keluarkan ke dalam integral, dan kita di sini mengintegralkan adalah sin. Integral dari sin adalah min cos. Jadi hasil dari integral sin 1/2x dikurang pi dikali cos 1/2x dikurang pi adalah min 1/2 cos x dikurang 2 pi ditambah dengan
Tentukan fungsi f pada x jika turunan f pada x dan f pada a diketahui pada integral tak tentu. Fungsi f pada x dapat ditentukan melalui hubungan turunan f pada x sama dengan f pada x telah diketahui, maka fungsi f pada x dapat ditentukan melalui hubungan f pada x sama dengan integral turunan dari f pada x dx. Hasil dari integral turunan f pada x dx memuat konstanta pengintegralan c sehingga f pada x merupakan fungsi-fungsi dengan c yang berbeda-beda. Selanjutnya, jika nilai dari fungsi f pada x untuk x sama dengan a, f pada a diketahui, maka konstanta pengintegralan c mempunyai nilai tertentu. Dengan demikian, akan diperoleh sebuah anggota himpunan fungsi f pada x. Untuk contoh soalnya, tentukan hasil dari f pada x jika turunan f pada x sama dengan x tambah 1 dikali x tambah 2 dan f pada min 3 sama dengan min 3 per 2. Di sini langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kita kalikan x tambah 1 dikali dengan x tambah 2. Hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Kemudian kita integralkan. Jadi kita mengintegralkan satu per satu. Kita integralkan x pangkat 2, integral dari 3x, integral dari 2. Jadi hasil dari integral x pangkat 2 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah integral dari 3x sama dengan 3 per 2 x pangkat 2, integral dari 2 ditambah 2x ditambah c. Ingat, suatu variabel jika diintegralkan setiap pangkatnya kita tambah dengan 1 dan kita jadikan sebagai penyebut. Begitu juga pada nilai konstanta, setiap kita integralkan kita tambah variabel x. Kemudian pada soalnya yang ditentukan adalah f pada min 3 sama dengan min 3 per 2. Jadi nilai 3 kita akan substitusikan ke dalam variabel x. Hasil substitusinya yaitu 1 per 3 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 3 per 2 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 3 ditambah c sama dengan min 3 per 2. Hasilnya adalah c sama dengan 0. Karena pada soal yang ditanya adalah f pada x, maka hasil dari f pada x sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai a yang memenuhi integral dari 2x tambah 1 dx sama dengan 6 dengan batas atas a dan batas bawah 1 dengan syarat a lebih besar daripada 0. Jadi di sini terlebih dahulu kita integralkan 2x dikurang 1. Hasil integral dari 2x kurang 1 sama dengan x pangkat 2 dikurang x. Ingat, variabel yang kita integralkan kita jadikan sebagai penyebut dan setiap konstanta yang kita integralkan kita tambah menjadi variabelnya yaitu x. Kemudian batas atas a kita substitusikan ke dalam sebuah variabel dan kita kurang dengan batas bawah 1 yang akan kita substitusikan ke dalam variabel. Jadi a pangkat 2 dikurang a dikurang 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan a pangkat 2 dikurang a. Jadi integral dari x kurang 1 dengan batas atas a dan batas bawah 1 sama dengan a pangkat 2 dikurang a. Karena pada soal yang diketahui integral dari
X kurang 1 dengan batas atas A dan batas bawah 1 dx sama dengan 6, maka nilai hasil integral A pangkat 2 dikurang A sama dengan 6 kita faktorkan, yaitu A pangkat 2 dikurang A dikurang 6. Faktornya adalah A kurang 3 dikali A tambah 2 sama dengan 0. Karena syaratnya adalah A lebih besar daripada 0, maka hasil A adalah 3. Jika syaratnya di sini A lebih kecil daripada 0, maka hasilnya adalah A sama dengan